Oke, kita mulai ya Pak Ari. Baik, silakan Mas Ziki. Ya. Oke, wait sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang. Terima kasih atas partisipasinya dan kesediaan waktunya untuk bisa hadir ya di event sharing session kali ini bersama Dr. Hari Patria, yang kali ini temanya kita tentang tips kuliah gratis dengan beasiswa pemerintah dan universitas asing. Nah, nanti di sini Pak Hari Patria akan sharing-sharing nih tentang pengalaman beliau dalam mendapatkan berbagai beasiswa ya Pak ya, dari pemerintah ataupun dari universitas asing. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kami ingin informasikan juga mungkin nanti sepanjang Pak Hari present ya atau berbagi cerita, teman-teman bisa sambil bertanya ya melalui kolom chat. Nanti di akhir sesi kita akan buka Q&A dan kita akan bacakan, atau nanti juga bisa raise hand untuk ada kesempatan bisa bertanya langsung ya dengan Dr. Hari Patria. Dan di event ini juga kita record ya, insya Allah kita record dan kita akan upload di channel YouTube kita. Nanti kami akan share ya channel YouTube kita di kolom komentar. Silakan buat teman-teman bisa simak nanti dan subscribe juga channel kita. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi, mungkin kami persilakan Pak Hari ya untuk bisa mulai. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan terima kasih ya dan syukur kita semuanya, alhamdulillah atas karunia Allah ya kita bisa bertemu dan berdiskusi kembali terkait dengan hal-hal yang menyangkut apa yang bisa kita kerjakan ke depan gitu ya. Apakah dalam mengambil perencanaan untuk lanjut pendidikan atau mungkin nanti untuk promosi dan sebagainya. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan tips dan strategi nih untuk bisa melanjutkan studi ya tanpa biaya, gratis, bahkan digaji gitu ya. Dan nanti saya akan membagi beberapa pembahasan itu fokusnya kepada gimana caranya kita meminimalisir barrier dari sisi supply dan demand sehingga kita bisa dapat informasi, kemudian memfollow peluang dari beasiswa dan sebagainya. Ini lebih ke tips strateginya. Dan tipsnya ini berdasarkan pengalaman yang saya sudah laluin juga gitu ya, saya dapat 3 beasiswa dari perkuliahan yang terakhir, sehingga kita sebenarnya sangat terfasilitasi nih untuk sekolah dan dapat insentif ya. Di sisi lain sebenarnya apa yang kita dapat itu value-nya lebih besar sebenarnya dibandingkan insentif yang kita dapat tiap bulan, karena kita bisa meningkatkan manfaat kita lebih banyak, memberikan dampak yang lebih besar dan sebagainya. Terus yang kedua ya, kita menyampaikan terima kasih banyak kepada supporting partners ya dari Patria & Co khususnya. Kemudian di sini ada beberapa partner kita dalam proyek yang berpartisipasi juga untuk memeriahkan acara ini. Kemudian kepada teman-teman ya yang sudah join ya. Jadi pesertanya sangat diverse, saya kira ada sebagian besar dari teman-teman LinkedIn ya. Kemudian ada dari beberapa kolega ya, dari mahasiswa juga ada ya. Kiranya nanti ini memberikan semacam gambaran gimana caranya kita bisa mendapatkan beasiswa ya untuk lanjutkan studi. Oke, saya akan share screen. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom chat ya. Dan bisa juga nanti di akhir sesi ya itu bisa tanya jawab langsung. Ya, ini lebih ke arah sharing session ya teman-teman berdasarkan pengalaman. Ini mungkin perkenalan ya. Saat ini saya sebagai Chief Data Strategist di Patria & Co, kemudian menjadi tenaga ahli di beberapa perusahaan. Ada di startup kampus ya, ini sebagai partner kita untuk bootcamp data science, kemudian menjadi data analytics director di Indeks Komunitas Indonesia, dan mengajar di 4 university di Indonesia secara virtual. Plus mulai bulan ini saya mengajar di Strathclyde juga untuk program master di Data Lab ya. Terus sebelumnya saya bekerja 15 tahun di berbagai industri energi, migas, dan sebagainya. Terakhir kali saya sebagai Vice President di salah satu BUMN.
sebelum memutuskan untuk membangun perusahaan. Dan selama 15 tahun itu saya sambil sekolah terus S2 3 kali ya, dan S3-nya sekarang yang kedua nih. Jadi udah 6 kali sekolah dari undergrad sampai PhD. Dan alhamdulillah ya, dari kuliah yang di UI, kemudian di Newcastle ya, sampai yang sekarang saya dapat beasiswa. Jadi sangat memudahkan ya. Jadi sebenarnya logiknya gini, orang sekolah itu aja itu udah jarang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada orang mau sekolah itu wajar sekali dia difasilitasi ya kan, sehingga nggak perlu bayar lagi gitu. Karena orang yang mau sekolah itu jarang sebenarnya, langka. Tapi belakangan karena lapangan kerja makin sulit ya, dan orang perlu meningkatkan kompetensi, akhirnya yang sekolah semakin banyak, sehingga kita perlu tahu nih kira-kira tips strategi untuk mendapatkan beasiswa. Terus jadi selama sekolah saya juga aktif ya untuk ikut berbagai event, dan ini salah satu yang relate juga untuk dapetin scholarship, karena nanti itu terkait dengan supply dan demand teman-teman. Jadi ada kebutuhan dari university untuk mendapatkan talent yang kompeten untuk menjalankan proyek mereka, dan mereka membutuhkan orang-orang yang punya hard skill sama soft skill gitu ya. Salah satunya kita bisa meningkatkan portofolio kita itu dengan ikutin kompetisi, nulis paper, publikasi, kemudian portofolio di GitHub ya, atau di Kaggle, atau kita misalnya punya study paper, macam-macam, itu bagian dari gimana caranya kita meningkatkan selling value dari personal kita ya. Dan kita kemarin memenangkan penghargaan untuk the best hackathon data science di UK. Dan nah ini kita perlu memahami itu digital learning ecosystem. Ini nanti buat yang sudah mulai kuliah. Jadi ini saya coba kasih gambaran. Ini kira-kira kalau nanti kita sudah dapat scholarship ya kan, ekosistem yang akan kita jalani seperti ini. Saya tidak akan banyak bahas ini, hanya kasih gambaran. Yang saya lebih bahas tuh di sini nih, demand supply. Jadi saya ngelihat gitu ya, orang yang dapat scholarship itu ya kan, itu sebenarnya bukan orang yang berlian-berlian banget gitu ya, tapi mereka yang pinter dan cerdik melihat satu kesempatan gitu. Jadi ada supply dan demand ya, supply dan demand. Harusnya ini balance ya. Kalau di dalam ekonomi itu seharusnya tidak terjadi inefisiensi dalam market. Artinya ketika ada demand sekian, maka yang disuplai sekian. Kalau sekarang ya kan, ini ada gap antara demand atau supply. Bisa jadi nanti yang nyari PhD scholar itu PhD talent ya untuk lanjut proyek PhD mereka itu banyak, tapi secara supply-nya sedikit. Karena secara requirement kualifikasinya ternyata nggak sesuai ekspektasi mereka gitu. Sehingga gimana caranya kita meminimalisir barrier di sini? Ya barrier itu bisa macam-macam. Ya, jadi barrier itu hambatannya ya. Apa yang membuat kita terhambat ya untuk mendapatkan beasiswa itu ada banyak. Nah, saya lebih fokus membahas di sini. Kenapa? Karena nanti mau any kind of scholarship, selama teman-teman bisa meminimalisir barrier, ya, ini akan lebih mudah mendapatkan chance itu. Nah, sehingga kita akan fokus membahas itu barriers-nya apa. Pertama barriers itu ya dari sisi technical barriers, misalkan kita masukin dokumen tapi nggak sesuai kebutuhan, itu technical barriers. Jangan sampai kejadian kan, sayang banget gitu kan. Misalnya dia minta contoh paper publikasi, ternyata kita ngasih itu yang working paper, white paper, bukan peer review gitu. Padahal dia misalnya tulis secara eksplisit harus ada peer review. Itu kita udah terkena technical barrier. Ya, terus ada juga itu terkait dengan cognitive barrier ya. Cognitive barrier itu ada di pikiran kita. Misalnya kita ngelihat, wah ini kampusnya top banget nih. Kayaknya rasa-rasanya saya nggak mungkin nembus masuk di situ. Nggak mungkin lah, saya mungkin orang biasa-biasa bisa sekolah di sana gitu. Itu udah masuk ke kognitif, ada di pikiran kita sendiri yang menghambat. Ya, jadi ada macam-macam nih barrier. Ada juga tuh behavioral barrier, ya kan? Jadi pada saat nanti kita diwawancara, kita mungkin gagap atau grogi atau kita mengalami imposter syndrome. Ya, jadi kita minder. Itu udah biasa, kadang-kadang kejadian kayak gitu. Itu bagian dari barrier yang membuat kita akhirnya nggak dapatin tuh chance itu. Ya, jadi saya mau bahas itu. Ini kita adopsi dari silo di organisasi. Jadi kan ada sekat-sekat ya kan. Itu di pikiran kita secara individual juga ada gitu ya.
Nah, ini salah satu ya sifat dari manusia ya, ada bias. Kita mikir bias. Misalnya kita minder, wah kayaknya saya nggak mungkin lah bisa kuliah di sana. Karena selama ini saya S1, S2 di dalam negeri. Kok bisa tiba-tiba S3 saya di luar negeri di kampus top gitu. Padahal nanti ya, itu bukan masalah kita sebelumnya kuliah di mana atau dia minta seperti apa, tapi kira-kira bisa nggak kita memenuhi requirement dia? Kira-kira lebih ke arah sana gitu. Jadi di sini kita akan bahas barrier-barrier apa yang mungkin perlu kita antisipasi dan bagaimana kita meminimalisir. Termasuk ya yang paling sering terjadi itu information barrier. Ya, information barrier itu kita dapat informasi beasiswa itu dari mainstream mainstream website ya, yang kebanyakan itu kadang scam itu dia bilang, oh kalau kamu mau dapat scholarship di Kanada ya kan bisa langsung kerja nonton YouTube saya, itu banyak scam. Akhirnya karena dia ngincer itu buat viewers ya, ngincer supaya orang nonton dia, padahal yang dia jelasin nggak ada spesifik informasinya ya, yang langsung ngarah ke link ngasih beasiswa, dia ngasih link itu tapi di website yang secondary bukan link langsung gitu. Nah, di sini kita coba meminimalisir hal-hal kayak gini sehingga teman-teman itu punya strateginya langsung dan bisa menggunakannya langsung nanti setelah sesi ini ya. Nah, jadi kita perlu pahami seleksi untuk mendapatkan beasiswa teman-teman ya kan. Kalau kita belajar machine learning itu ada namanya decision tree ya kan. Kita konsultan data kita udah biasa menjalankan ini. Jadi mereka itu akan punya kualifikasi dan punya layer-layernya. Ya, pertama misalnya dia cari itu berdasarkan ya kan akademik portofolio ya kan, dilihat nih. Biasa mereka ada persyaratan secara indeks kumulatif ya. Kemudian sudah pernah publikasi paper apa enggak. Terus ada juga beberapa persyaratan dia meranking itu misalnya memang peringkat dari universitas sebelumnya. Ini kan berbeda-beda. Makanya kita perlu memahami mana beasiswa dan kira-kira kriterianya itu seperti apa gitu. Ini yang perlu kita mapping sehingga nanti kita akan matchingkan antara supply dengan demand ya. Jadi demand-nya dia apa, sementara sisi supply personal kita itu dapat itu untuk memenuhi demand-nya dia. Nah, jadi di sini dari persyaratan akademis, kemudian publikasi ya kan, terus nanti di sini ada pengalaman riset misalnya, atau misalnya dari demografi dan sebagainya. Nah, ini kita perlu memapping ini kira-kira dari peluang-peluang tadi itu kira-kira yang menjadi layer di dalam decision tree dia ini tuh apa gitu, yang menjadi kriteria-kriteria untuk menetapkan kandidat mana yang akan diambil ya. Jadi ini perlu dipahami teman-teman ya, sehingga kita bisa minimalisir tadi terjadinya informasi bias. Nah, yang kedua ini sangat penting sekali. Ini bisa langsung teman-teman nyobain di googling. Misalnya Boolean operators, kita akan langsung praktekkan nih, ya kan? Jadi sama halnya seperti data scientist, ya kan? Kita terkadang itu kemampuan untuk mencari informasi yang spesifik, yang benar-benar sesuai dengan fiturnya kita, personality kita, itu akan sangat membantu ya kan, dibandingkan kita nggak hanya searching ya dengan cara biasa, hanya texting, terus muncul terlalu banyak informasinya. Ya, saya sekarang coba langsung praktekkan ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya laluin ya. Karena destinasi saya itu kan pengen belajar di UK ya. Nah, kalau di UK ya itu ada beberapa website yang memang di situ langsung si pemberi beasiswanya yang memposting. Jadi itu sudah sangat valid gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa jobs.ac.uk. Saya tidak promosi sesuatu dan kita tidak terafiliasi dengan mereka. Tapi ini salah satu yang sering saya gunakan ya untuk mencari informasi scholarship ya. Di sini ada namanya studentship ya. Teman-teman bisa cek studentship di sini. Lalu texting PhD ya. Nah, ini banyak sekali informasi terkait dengan scholarship PhD dan saya pun dapatnya di sini waktu itu ya. Dapatnya di sini. Dan ini yang memposting itu langsung universitinya. Jadi bukan agensi, bukan pihak ketiga dan sebagainya ya. Bukan tadi orang scammer ya buat ngincer viewers di YouTube-nya atau di channel enggak ya. Bukan orang misalnya agen edukasi, bukan agen pendidikan. Misalkan kita lihat nih, saya tertarik misalnya terkait dengan emisi metan nih. Ini ada di Cranfield. Nah, ini kita buka. Nah, ini deadline masih lama, 1 Maret. Lalu yang perlu kita perhatikan, kita baca nih, ya kan,
requirement-nya dia. Itu ada di bagian bawah nih. Jadi objektif dari riset, nanti dia ada requirement-nya apa. Terus di sini ada teman-teman nama profesornya. Nah, nanti ini nama dia ya kan. Kita cari itu Google Scholar-nya. Ya kan kita mau lihat dia itu kira-kira risetnya itu tentang apa paling sering gitu kan. Google Scholar. Ini kita teksting copy paste nama dia kan. Nah, kita mematchingkan antara profil yang dia cari ya kan dengan background-nya mereka gitu. Oh, ternyata dia banyak riset misalnya tentang apa nih? Ya kan cell tissue extraction dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita sesuaikan ya kan dengan profil kita. Jadi yang mereka cari teman-teman ya, ketika kita matching banget ya antara kebutuhan mereka dengan profil kita ya. Contohnya kayak saya nih, saya langsung kasih contoh ya berdasarkan saya laluin. Profesor saya namanya ini. Ya. Jadi, jadi dia udah sering banget nulis tentang scenario planning, ya kan? Scenario planning, decision analysis, Delphi teknik macam-macam. Sehingga saya ngelihat ya chance kita besar banget dapatin scholarship ini, ya kan? Karena udah inline banget. Jadi kalau di PhD ya itu ada dilema teman-teman. Apakah kita kriterianya ngincer kampusnya atau profesornya? Umumnya PhD itu lebih melihat profesornya. Kampusnya nomor sekian. Karena profesor ini dia pindah-pindah. Sebelumnya dia ada di kampus mana, sekarang di kampus mana, dia berpindah-pindah. Jadi kita mencari profesornya karena riset dia yang akan relate dengan kita. Kalau universitinya itu lebih ke apa ya, institusi untuk ngadain pendidikan, tapi riset kita yaitu sama dia gitu. Nah, ini contoh. Ya, dan ini banyak informasi di sini. Dan kalau teman-teman lihat ya tadi di sini, ini fundingnya udah kelihatan nih, ya kan, sponsor by ESPRC and SLB, ya kan, studentship. Terus ini dapat 18.000 tax free ya, plus fees for 4 years ya. Artinya kita udah nggak bayar tuition lagi karena udah termasuk tuh biaya untuk tuition. Kemudian kita dapat itu tax free untuk stipend untuk bulanan, ya kan. Jadi ini 18.000 dibagi 12, rata-rata dapat 1.500 pound. Kalau di rupiahin sekitar berapa tuh? 28 juta lah, 28 juta dapat. Itu lumayan gitu kan. Jadi kita dapat gaji kemudian tuition kita nggak bayar ya kan. Agak beda dengan PhD Indonesia, kita harus bayar ya kan. Saya waktu itu dapat beasiswa luar negeri karena kita modelnya project ya kan, kita justru dibayar gitu. Nah, ini banyak teman-teman ya. Silakan nanti dicari aja. Tadi kan tentang natural science atau engineering ya. Kalau nanti misalnya, saya mau cari spesifik tentang bisnis gitu kan. Nah, kita bisa texting di sini misalnya tentang apa bisnis gitu. Nanti kita search kan, dia akan ngasih informasi. Nah, ini salah satu yang termasuk bagus kampusnya Warwick ya kan. Nah, ini ada yang MRes sama PhD. Jadi dia sudah terintegrasi teman-teman. Dan di sini kelihatan nih annual stipend ya. Lebih besar 20.000 ya kan, 20.000 dia per tahun. Dan biasanya kalau MRes sama PhD ini kuliahnya bisa 5-6 tahun teman-teman. Jadi ngambil MRes dulu baru lanjut PhD. Beberapa teman-teman saya kayak gini yang khususnya dari undergrad ya, dia belum master, jadi dia lanjut langsung master, terus setelah itu langsung lanjut PhD. Nah, jadi kita bisa lihat ya profil-profil ini. Ini salah satu kita menghindari tadi information barrier. Jangan sampai kita ya kan informasinya udah ketinggalan atau kurang valid, tapi kita udah dapat nih dari sini. Jadi ini merupakan website yang paling banyak dipakai di UK. Terus ada lagi beberapa ngambilnya ini. Kalau di sini teman-teman, ini kita less interaction, ya, tapi kalau kita mau interaksi langsung, teman-teman bisa lihat di LinkedIn. Nah, saya kasih contoh kata kunci. Ya, jadi kata kuncinya kalau di LinkedIn, ya kan, kita masukin nih, ya kan, PhD ya, terus opportunities, ya bisa pakai plus atau pakai double quote, pakai Boolean operators. Nah, nanti cari itu di posting. Nah, kalau di LinkedIn ini ada interaksinya. Kenapa? Karena yang ke posting ya kan, yang nge-posting itu yang berhubungan langsung ya kan. Terkadang itu profesornya langsung ya. Nah, misalnya nih ya, ini dia Farsad Amiraslini ya kan. I'm accepting to PhD student. Kan udah jelas, berarti kan dia kan subjeknya dia kan.
Kita tinggal klik linknya, bahkan kita bisa inbox dia, kita invite dia, kita follow atau invite, terus kita texting dia, kita coba tanya, kira-kira projectnya nih gimana segala macam, intinya buat nge-track dia nih. Terus kita kasih tahu lah kan, kita chit-chat sama dia, profil kita seperti apa. Nah, kita juga bisa baca kan deskripsinya dulu, oh ini inline nggak nih dengan riset saya gitu ya, proposal saya gitu. Nah, ini enaknya kalau di LinkedIn ya, kita bisa langsung berhubungan sama si profesornya. Waktu itu saya ya dapatnya dari job.ac.uk dan profesornya itu ada di LinkedIn juga yang supervisornya. Jadi ada 2 supervisor, salah satu dia ada di LinkedIn. Jadi saya bisa inbox. Dan nah ini contohnya nih ya, ini banyak. Excellent PhD opportunities ya kan dia bilang. Ini ada di Exeter ya kan. Nah kita tinggal klik aja nih linknya. Jadi banyak sekali peluang-peluang. Saya pakai paling banyak nih 2 tadi ya, dari job.ac.uk sama LinkedIn. Ya kan? Kalau ac.uk itu mostly untuk teman-teman yang mau kuliah di UK. Tapi kalau di LinkedIn ya itu dia lebih diverse ya. Jadi ada yang di Amerika, ada yang di Irlandia dan ada macam-macam. Terus yang ketiga, kalau yang ketiga mau ke university-nya, ini pakai Boolean operators. Jadi kita masuk ke Google, ya kan Google. Nah ini kita textingnya gini, PhD position ya opportunity gitu misalnya, PhD job opportunity, baru kita text university, university-nya apa gitu misalnya, university-nya Edinburgh gitu kan misalnya. Nah nanti dia ada website sendiri ya teman-teman, ada website sendiri, dan nanti kita tinggal cari yang lagi buka posisinya apa aja gitu. Nah ini kayak ini, dia lagi buka apa aja nih. Nah, kita bisa sesuaikan nih kan. Oh, dia lagi buka untuk posisi ini, berarti saya masuk nih ke portal ini gitu kan. Nanti kita isi apa form segala macam ya, kayak kita nge-apply pekerjaan lah. Jadi kayak nge-apply pekerjaan ya. Nah, ini teman-teman jangan sampai missing di sini karena ini banyak sekali, dan nanti saya kasih tahu timeline untuk nge-apply ya. Itu ada timeline-nya. Jadi kita biar nggak ketinggalan. Misalnya nih, saya tertarik PhD tentang machine learning gitu kan. Nah, ini dia ada nih. Kita tinggal buka di sini kan. Nanti dia ngasih tahu nih deskripsi project macam-macam. Nah, ini udah ada nih Januari ya kan. Ini closing date-nya. Ini ada profesornya. Kita bisa cari Google Scholar-nya, dia riset tentang apa aja ya. Terus nah, lihat ini kan. Ini funding-nya ya. Tuition fees plus stipend ya. Jadi udah lumayan generous ya kan. Kita itu istilahnya ya modelnya terbuka aja gitu kan, karena yang lain udah dibayari. Bahkan ada beberapa tambahan ya, kayak saya alhamdulillah kayak conference dapat ya kan, terus pas kita mulai kuliah kita bisa ngajar dan itu dapat lagi bulanan, dan itu tax free, nggak dipotong pajak lagi, jadi kan lumayan, jadi bisa dapat lagi tambah-tambahannya gitu ya. Nah ini teman bisa ini ya, bisa cross check langsung di sini ya. Nah ini pun dia pakai job.ac.uk ya. Ini kan machine learning. Terus tadi ini ada informasi ya, dan ini dia valid ya di sini karena dia nge-link langsung sama orang yang ngeposting dan macam-macam, ada alamat segala macam ya. Dan silakan ya dicoba ya. Nah, ini kita bisa lihat kira-kira publikasi dia tentang apa aja gitu ya. Terus nanti kita sesuaikan nih dengan riset kita ke arah mana kayak gitu. Nah, terus untuk timeline ya, rata-rata itu perkuliahan di UK ya itu mulainya di bulan September sama Oktober ya kalau yang di UK ya. Artinya chance beasiswa itu kita dapatin itu harusnya di bulan-bulan Mei Juni ya, Mei Juni. Artinya kita mulai daftar tuh di bulan Januari Februari teman-teman. Ya, jadi pengalaman saya waktu itu saya dapat yang ini. Nah, ini saya dapat nih alhamdulillah. Saya kemarin apply beberapa university, tapi saya cari yang benar-benar generous lah, dapat scholarship-nya kan. Nah, di sini saya lumayan gitu dapatnya. Sekarang ini bahkan udah di-upgrade, UKRI sekarang udah 17.000 sekian, jadi saya dapatnya 17 ribuan. Ya. Dan di sini sudah dibilang nih, apa namanya, sekaligus dapat itu nih, cover 3-year value of international free. Jadi kita nggak bayar lagi tuition. Jadi saya dapat ya, UKRI stipend ya, sama yang fee-nya kita udah di-cover. Dan ini udah internasional, karena ada beberapa kampus, dia mengcovernya yang domestic fee. Jadi misalkan kita siswa internasional, kita harus membayar
selisihnya, karena internasional itu bisa 2 kali dibandingkan local student ya, local student fee-nya. Kita harus mengcover sisanya. Nah, makanya kita harus perhatikan nih. Kita cari yang kalau bisa ya kita nggak bayar apapun lah, justru kita dapat uang gitu kan. Jangan kita ini, karena kita kan sebenarnya kerja sama dia. Jadi kan wajar dong kita dapat gaji gitu kan, bukan kita ngeluarin uang gitu. Nah, jadi ini waktu itu saya dapatnya di bulan Mei. Ya, prosesnya waktu saya nge-apply di bulan Maret ya, Maret akhir tanggal 25. Terus saya nge-apply 25 tanggal 26 ya teman-teman, 26-nya itu sudah dapat balasan, untuk dari profesor langsung, untuk chit chat katanya. Bisa nggak besok kita Zoom ya, kita chit chat setengah jam atau 1 jam katanya. Kita ini informal aja. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu ya, udah kita langsung direspon, itu udah 50% tuh chance kita bakal dapat, ya kan? Apalagi dibilangnya informal kan. Waktu itu saya kan nggak tahu ya, karena informal katanya saya jalanin, dan ternyata itu satu-satunya interview itu. Habis itu nggak ada lagi. Saya tuh cuma nunggu decision. Jadi 1 minggu setelah interview informal itu dia bilang dari kita selaku profesor udah oke, tinggal ini nunggu decision dari kampus, university sama sponsor dia bilang. Nah kayak gitu. Udah habis itu saya nunggu sekitar 1 bulanan ya, hampir 2 bulan. Habis itu ada decision. Udah habis itu selesai. Dan teman-teman kalau kita dapat beasiswa dari UKRI itu dia tadi ISRC dan macam-macam. Salah satu keuntungannya kan, kita nggak ada persyaratan TT bengek macam-macam, nggak ada gitu ya. Kita fokus riset selesai, dan nanti kamu mau berkarir jadi profesor di UK segala macam ya itu tergantung kamu gitu kan. Jadi mereka tidak ada mensyaratkan macam-macam, tidak akan memberatkan kita gitu. Jadi menurut saya itu cocok buat mungkin teman-teman yang memang ingin berkarir profesorshipnya di luar negeri gitu kan. Kalau saya memang pengen planningnya di luar negeri gitu. Karena ekosistem di sini ya bisa dikatakan jauh lebih bagus, mereka jauh lebih maju gitu. Dan saya akan share sedikit lagi sehingga nanti ke depannya kita lebih banyak tanya jawab. Nah, jadi untuk yang ini teman-teman ya, tadi bisa cari dari jobs.ac.uk ya, kemudian dari LinkedIn ya, terus bisa juga dari googling, masukin nama kampus, kasih tanda double quote kok mau lebih spesifik ya. Misalnya tadi kita mau ngasih nih, oh saya tertarik itu misalnya PhD position ya kan, tapi saya mau di bidang electric vehicle gitu kan, atau renewable energy gitu. Nah, di texting gini teman-teman, ya kan. Nah terus nanti perhatikan seleksi tanggalnya nih. Ya ini kita bisa cari nih sebulan terakhir misalnya, ya kan. Nah ini, jadi kita cari nih, oh ini business learning plus renewable energy ya kan. Nanti bisa kita tambahin nih or apa gitu, kita bisa tambahin gitu. Ya misalnya tadi ada mesin learning-nya gitu kan, kita enter gitu. Atau kalau ternyata kita mau mengeksklud ya kan, berarti kasih not nih dia. Jadi dia mengeksklud. Nah, misalnya ini kan dia ada mesin learning, saya nggak mau, saya maunya tentang renewable energy aja gitu. Nanti saya kasih not kan. Jadi kita bisa cari nih peluang di mana-mana nih kan. Oh ini 2021 kayaknya udah kelamaan gitu. Jadi kita cari yang sebulan terakhir. Ya kan, cari sebulan terakhir. Nah ini kan baru banget ya. Nah ini kita bisa buka ya. Jadi banyak nih chances kita bisa dapat. Misalnya nih kan, ini berarti di Swedia nih kayaknya .se ya. Ini kita buka di sini ya. Nah, di Uppsala ya, Uppsala University. Nah ini ada nih data ini segala macam. Nah ini buka ya. Jadi jangan sampai ya kan kita terkena information barriers ya. Jangan sampai ini gerbang awal sebelum nanti ngomongin strategi nulis motivation letter, kemudian strategi interview, kemudian nyusun proposal ya kan. Ini dulu nih, ini paling pertama banget nih ya kan. Terus yang kedua, saya masuk sekarang ke ini. Kalau kita udah dipanggil nih, ya kan bukan dipanggil, kita udah dapat dan kita mau nge-apply ya. Apa yang perlu diperhatikan nih sehingga kita tidak terkena technical barriers. Nah, technical barriers itu gini. Kita tuh kadang terkena itu namanya vision bias. Jadi apa yang kita lihat dari teman kita, terus kita ngerasa, oh kita bisa dong copy paste proposalnya dia. Itu nggak bisa gitu teman-teman, nggak bisa.
Karena ada keunikan, idiosyncrasy dari masing-masing riset, dari masing-masing orang. Jadi orang ketika nulis motivation letter, proposal ya, itu merefleksikan apa yang dia laluin. Belum tentu partnya dia itu sama dengan kita gitu ya kan. Nah, itu yang harus dipahami. Boleh aja sih, misalnya nanti misal DM saya, boleh dong saya minta contoh kemarin dapat ini gimana ininya, bisa. Tapi itu harus dirubah karena personal values-nya beda ya kan. Kemudian jalur hidupnya mungkin berbeda. Bukan ngomong mana lebih baik mana enggak, tapi kita menyesuaikan. Jadi kita kan pengennya menuliskan apa yang telah kita lalui dalam tulisan ini gitu kan, dan itu bisa menjual ya, punya selling value dan bisa meyakinkan si sponsor sama si profesor bahwasanya kita kandidat yang layak nih. Nah, kalau misal kita hanya copy paste itu kita terkena plagiarism, teman-teman. Ya, ini hasil kayak Turnitin kita cek nih. Kalau ini udah matchingnya 70%, ini sih udah otomatis kita di reject ya kan. Meskipun nilai IPK-nya tinggi, apanya tinggi, tapi kejahatan yang paling nggak bisa dimaafkan di akademik itu adalah plagiarism. Hati-hati ya kan, jangan sampai kita lupa ganti-ganti ya kan, karena tuh buru-buru deadline copy paste langsung kirim, nggak bisa gitu. Jadi kita harus lakukan customisasi, dan sekarang banyak tools NLP ya, neural linguistic programming untuk mereparaphrase ya. Tapi sekali lagi points-nya ya, key points itu berdasarkan ya itu refleksi dari pengalaman hidup kita, itu yang paling bagus. Jadi ada authenticity-nya di sana, terus kita bisa lebih original dan sebagainya. Nah, jadi jangan sampai terkena gini, teman-teman. Ya. Jadi saya ngasih tahu tuh hal-hal yang menyebabkan kesalahan fatal sehingga kita tereliminasi gitu ya. Dengan harapan kalau kita bisa menghindari itu, chance kita lebih besar. Nah, terus kedua nih untuk yang nulis proposal. Ya kan, nulis proposal. Saya kira ini mungkin udah banyak nemuin ya, kayak kita nulis skripsi atau tesis ya kan. Di awal tuh divergent thinking ya kan, kita meluas ya, kemudian nanti dia mengerucut ya kan. Jadi kalau riset PhD, khususnya teman-teman yang mau ngambil PhD nih, ya itu kita tuh bermain bukan bukan kita nge-broaden perspektifnya, bukan ya, tapi kita tuh narrow down ya. Jadi kita mengerucutkan ya, lebih spesifik ya, problemnya apa yang spesifik. Jadi nggak apa-apa dia skopnya sedikit, tapi kedalaman, dia mainnya di kedalaman gitu. Jadi kalau misalnya di dunia oil and gas ini udah masuk deep water ya, kita nggak mainnya di shallow, eksplorasi dangkal-dangkal nggak, tapi dia main di kedalaman gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus cari yang spesifik banget ya kan. Misalnya kalau saya ngomongin misalnya skenario planning. Skenario planning itu banyak. Kalau cuma ngomong proposal saya tentang skenario planning di industri energi itu sangat broad banget, sangat luas. Tapi kalau misalnya kita ngomongin, saya mau melihat hubungan antara cognitive style ya dengan skenario planning di industri energi, jadi udah sangat spesifik. Dan nanti dijelasin kenapa cognitive style penting, karena untuk mereduce cognitive bias misalnya. Terus nanti saya mau mengkaji itu di level itu grup interaction, jadi di level grup bukan hanya individual. Jadi kita buat spesifik mungkin teman-teman ya. Jadi as specific as possible gitu ya. Dan setelah itu ya material metode ya kita memprovide metode yang proven ya untuk menjalankan riset itu. Karena sekali lagi kan yang nge-review itu kan si profesor, dia ngerti banget ya kan, ngerti banget. Kita kalau bisa ngasih kata yang sangat spesifik. Misalnya metodenya ya kan, saya nanti akan melakukan experimental design gitu ya. Jadi saya kasih stimulan, kemudian behavior mereka sebelum sama sesudah saya akan ukur, saya observe ya. Kemudian saya lakukan misalnya uji beda ya, kalau di statistik kita ada analysis of variance ya. Kemudian nanti saya akan lakukan uji korelasi sama kausalitas gitu, pakai multivariate analysis. Kayak gitu. Dan resultnya nanti ekspektasinya seperti apa, sama implikasinya, baik secara akademisi ya maupun untuk praktisi gitu. Misalnya implikasinya dengan riset ini ya kan, kita bisa menemukan kira-kira cognitive style mana nih yang memberikan impact signifikan terhadap skenario planning ya, dan komposisi grup seperti apa yang paling optimal sehingga menghasilkan skenario lebih baik. Kayak gitu teman. Jadi dan di discussion nanti baru kita diverse lagi nih. Ya, jadi berarti ke depan ini feature recommendation-nya apa, kemudian apa namanya tadi limitation of research-nya apa ya kan. Kemudian development-nya seperti apa, kayak gitu. Ini saya kira dari sisi technical barriers ya. Nah, ini intinya kita ingin meminimalisir ya tadi terjadinya
pitfalls ya yang menyebabkan peluang kita terbatas. Nah, nanti dalam penulisan ya ini ya bit technicals ya. Jadi kita biasalah nulis ya kan. Kita ada argumentasi, kemudian kita ada supporting evidence ya. Terus nanti diakhiri dengan concluding sentence. Saya kira ini sangat teknis dan nah, ini untuk interview. Jadi kok kita udah dipanggil ya kan. Nah, kita do-nya apa sama dance-nya apa ya. Ya, intinya gini lah. Kayak kita interview pengalaman kerja, interview kerjaan ya kan. Pasti pencari penyedia kerja ya atau si providernya, dia kan nyari kandidat yang paling sesuai dengan requirement mereka, ya kan. Dan ya kita upayakan tuh se-matching mungkin ya kan, baik dari sisi academic performance ya, kemudian non akademik juga. Nah, kalau saya mungkin jelasin yang hal-hal yang mungkin yang nggak biasa lah. Kalau yang ini mungkin bisa dibaca dan saya kira itu common sense public pasti udah tahu lah, kita rapi, cara menjawabnya meyakinkan dan sebagainya. Saya kira itu biasa. Tapi saya mau kasih tahu nih yang trik-trik banget yang menyebabkan dia itu kenapa harus sama kita. Ini saya mau jelasin ini. Contohnya gini. Waktu pengalaman ya kan, pengalaman kemarin saya dapetin beasiswa itu, saya dapat jawaban ternyata salah satunya kenapa dia milih saya gitu ya. Itu karena saya punya akses itu ke responden gitu loh. Ya, terus pertanyaan gimana cara dia ngukur akses ke responden? Ternyata saya mengamati ya, dan dia ngomong sendiri. Kamu kan konsultan ya kan, jalanin usaha. Terus kita lihat juga aktif di sosial media. Dia kan terhubung di LinkedIn ya kan. Dan salah satu kesulitan dari researcher pada saat melakukan riset itu untuk mendapatkan responden, teman-teman. Itu sulit sekali mereka. Khususnya buat researcher yang memang selama ini dia adanya di ranah akademik. Nah, sementara saya sebagai orang yang di akademik jalan ya kan, di praktisi sebagai praktisi juga jalan terus. Ya banyak terhubung sama klien, makanya bikin acara segala macam, rame segala macam. Nah, itu menjadi silent value. Karena mereka selalu bilang itu akses ke responden itu salah satu challenge yang membuat PhD researcher itu mereka bisa mundur schedule-nya karena nggak mudah untuk mendapatkan responden yang bersedia ini mengisi form ya, kemudian diobserve. Intinya tuh quote unquote kayak ya mereka jadi jadi objek riset itu nggak banyak orang yang bersedia gitu loh, dan untuk menjalankan seperti itu nggak mudah gitu. Nah, itu kemarin saya bisa yakin salah satu faktor itu karena pas bimbingan di bulan kedua mereka juga menyampaikan, kalau kami sih nggak ada isu nih, kamu bisa dapetin responden. Cuman kalau yang lain kita khawatir banget nih. Terus saya mempersepsikan, itu menjadi faktor yang menyebabkan dia ya kan bisa memilih kita, ya kan? Kenapa? Kita nih ya mostly kan ini orang Indonesia yang datang ke sini kan. Kita kan Indonesia populasi sangat banyak, ya kan? Dan kita secara GDP kan salah satu yang terbesar di dunia, ya kan? Pemain di industri sangat banyak kalau responden kita di industri. Nah, itu kita jadikan nilai jual, teman-teman. Kan nilai jual. Jadi kayak saya di proposal saya sampaikan, saya nanti akan menggather data ya, middle executive manager ya kan, sekian ratus dari industri ini. Dan kita nggak cuma ngomong, tapi kita bilang di riset sebelumnya ya kan, saya sudah mengkolek data, ada hampir 200 responden ya kan, ngambil data dari kuesioner, kemudian doing interview dan macam-macam. Jadi ada supporting evidence-nya nih, sehingga dia yakin. Nah, itu hal-hal yang mungkin nggak tercapture mungkin di berbagai event, banyak orang menyampaikan yang sifatnya formal dan sebagainya, tapi hal-hal kayak gitu, itu mereka sangat consider ya, dan saya kira di balik itu ya tentunya dia pasti melihat juga namanya performance secara akademik ya, kemudian tadi yang di luar akademis ya. Tapi saya bisa katakan tadi itu salah satu faktor yang dikonsider mereka karena ada gap antara dunia akademik dengan praktis di industri, dan sekarang banyak kampus itu mereka itu memperbanyak misalnya profesor in practice ya. Jadi profesor yang dia itu jadi profesor karena proyek di perusahaannya. Kalau ini salah satu mimpi saya pengen banget jadi profesor in practice di sini ya. Jadi karena kita running perusahaan, running banyak proyek di perusahaan. Kalau di topik saya itu skenario planning ya,
itu kalau di UK itu ada 2 pusatnya. Satu di Oxford ya, itu dengan Profesor Ramirez ya. Satu lagi kita di Strathclyde itu dengan George Wright. Dan mereka tuh banyak running project di Shell Dutch ya. Dan itu udah terkenal banget, Shell perusahaan minyak di dunia yang menjalankan skenario planning dan cukup berhasil. Dan mereka menjadi profesor karena ngejalanin project itu. Dan dia ngerasa kayak kalau dia dapat anak bimbingan yang praktisi, terus punya responden di luar dari responden mereka, let's say kayak di Indonesia, itu akan menjadi nilai tambah untuk generalizability sama transferability dari riset-riset sebelumnya. Jadi dia mau ngelihat apakah kalau misalnya di negara lain dengan konteks industri yang berbeda itu memberikan hasil yang sama atau hasil yang berbeda. Itu akan menjadi finding yang sangat menarik. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kita jual di dalam proposal. Sehingga dia, oh ya udah nih si ini aja nih ya kan. Sehingga kita difasilitasi macam-macam. Baik, kira-kira itu selanjutnya kita lebih banyak tanya jawab ya, sehingga ini bisa lebih banyak interaksinya. Silakan kembalikan Mas Rizky. Siap. Terima kasih banyak Pak Hari. Luar biasa sharingnya, ilmunya daging semua tuh kayak. Daging semua ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka ya Q&A, dan ini udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat Pak Hari. Ini yang pertama dari Pak Muhammad Doris ya. Beliau bertanya, untuk dapat beasiswa PhD di UK, bila kita lulusan S2 luar negeri, apakah mungkin persyaratan bahasa Inggris bisa di-waive? Terima kasih. Kemudian yang kedua, apa proposal suatu hal yang mutlak perlu disiapkan sendiri atau mesti berdiskusi dengan profesor yang akan dituju? Ya, silakan Ya, Pak Hari. terima kasih Pak Doris ya atas pertanyaannya, teman-teman di LinkedIn juga nih ya. Jadi untuk waiver ya, itu ada persyaratan, ada yang bisa, ada yang enggak ya kan. Umumnya sih kalau kita lulus within 5 years ya, terus dan kita belajar di negara yang memang instruction-nya itu in English ya, maka itu bisa di waiver ya, tapi within 5 years. Tapi kalau misalnya kita bilang pakai bahasa Inggris, tapi kita di negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris, biasanya dia tetap meminta persyaratan itu. Tapi sekali lagi, itu biasa ada di bagian requirement detail ya, untuk yang language requirement, nah itu bisa dibaca lebih detail. Setiap university punya kebijakan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau saya kemarin kebetulan karena saya sedang sekolah di Newcastle ya, jadi saya sekolah 1 tahun ya, dari September waktu itu pas pandemi banget tuh, saya harus isolasi bareng sama keluarga. Pokoknya di setengah situasi disruption lah, yang nggak menentu ya. Tapi saya berangkat karena sebelumnya saya harusnya udah berangkat 2020. Harus saya berangkat ke Monash ya waktu itu, tapi nggak jadi karena Australia close border, nggak bisa masuk sama sekali. Jadi saya sebelumnya dapat scholarship-nya justru di Monash. Terus ada diterima di kampus di US juga, di Arizona dan macam-macam. Tapi saya cari yang paling besar scholarship-nya, sama mikir-mikir lah plus minus. Kalau di OSI kita 2 tahun masternya, sementara saya maunya cepat 1 tahun, dan belum lulus ya kan, belum lulus. Di bulan Mei malah udah dapat itu PhD untuk lanjut. Jadi saya udah secure fully funded PhD sebelum lulus yang master di Newcastle. Nah, jadi gini teman-teman, jangan sampai kita pikirnya saya lulus dulu nih masternya, habis itu baru saya nyusun proposal, baru saya apply beasiswa. Nggak usah kayak gitu, kita kelamaan, ya kan? Karena boleh jadi justru rezeki kita boleh jadi pada saat itu juga. Saya ingat kata teman-teman saya itu, ya kan? Coba aja apply meskipun deadline-nya besok gitu. Apply aja, siapa tahu itu rezeki kita. Saya ingat banget tanggal 24 ya, 24 saya nyiapin proposal macam-macam, saya isi form segala macam. 25 saya submit, itu pas deadline-nya malam hari, pas hari Minggu ya. Saya submit-nya siang. Ternyata besoknya saya di email profesornya. Setelah saya interview, udah habis saya nunggu decision. Ya kan? Nah, jadi kita nggak perlu nunda-nunda, langsung aja. Siapa tahu tuh emang rezeki kita, gitu ya. Begitu. Yang kedua, apa proposal satu hal mutlak perlu disiapkan sendiri. Nah, kalau proposal sekali lagi dilihat requirement-nya. Ada yang memang kita siapin sendiri. Ada yang memang project itu dari profesornya, kita tinggal ngikutin dia. Kalau saya sih ya cuma based of knowledge, sebaiknya kita siapin sendiri. Terus kita yang nyari profesornya gitu. Kita yang nyari profesornya. Karena
Ya ini lebih ke apa ya? Seberapa matching antara riset kita dengan si profesor sih. Karena S3 kan bakal long last ya. Napasnya harus panjang. Kita harus doing riset yang benar-benar kita suka banget. Kalau kita doing riset hanya karena mau dapat beasiswa dan ternyata risetnya itu bukan diri kita, itu biasanya agak terbebani. Jadi lebih bagus kita siapin dulu ya. Kita cari profesor yang paling relate dengan riset kita. Baru setelah itu kalau mau dilihat peringkat university nggak apa-apa. Tapi saya biasanya cari dulu profesornya. Baru setelah itu saya lihat faktor-faktor yang lain kayak tempat tinggalnya, ya kan, kemudian masalah affordability-nya, living standard dan macam-macam. Oke, berarti langsung aja nih ya Mas ya. Yang kedua, ya, Pak Ari bertanya, apa kelebihannya langsung mencari scholarship ke profesor universitas dibandingkan dengan ikut seleksi beasiswa seperti LPDP? Nah, ini ada pros dan cons ya, pros dan cons, ada kelebihan dan kekurangan. Yang jelas kalau misalnya kita langsung ya dengan profesor untuk proyek tersebut ya, dia supervisor proyek tersebut, itu prosesnya lebih cepat, ya kan? Dan persyaratan sama minta macam-macamnya itu sedikit sekali, ya kan, sedikit sekali. Dia itu cuma minta kamu bisa nggak ngejalin proyek ini, itu aja, ya kan? Dia nggak minta, oh kamu harus balik, kamu harus ini, nggak perlu. Dia nggak ngelarang kita, oh kamu nggak boleh kerja, nggak ada larangan gitu. Karena kalau kita di UK concern banget sama human rights, nggak bisa orang sembarang ngelarang. Apalagi saya aneh ada tes wawasan kebangsaan, saya bingung sekali gitu kan. Karena itu masalah humans ya, dan nggak bisa kita hanya dari tes selembar segala macam terus kita menjudge orang dia nggak lulus TWK, atau saya agak aneh gitu. Yang jelas sih di sini nggak ada gitu-gituan. Pokoknya kamu manusia ya kan, kamu punya hak untuk hidup, punya hak untuk sekolah, punya hak untuk bekerja, dan selama kamu nggak berbuat kriminal, kamu komplain dengan aturan, ya kamu berhak mendapatkan itu. Dia hanya kayak gitu aja di sini. Ya. Dan itu saya sangat suka sekali sistem kayak gitu. Jadi nggak ribet-ribet. Dan ya, tapi kalau misalnya mau dapat yang beasiswa yang udah mainstream itu juga bagus, karena mereka kan ada persiapan macam-macam. Saya intinya sih pros dan cons. Cuma saya bisa bilang ini, yang untuk mainstream yang kayak yang disampaikan tulisan itu peminatnya banyak, dan orang yang tahu itu banyak. Tapi yang project ini peminatnya sedikit karena bukan mereka nggak berminat, karena tadi ada information barriers, ya. Nggak banyak orang tahu dan nggak banyak orang rajin untuk mencari informasi itu. Kalau saya waktu itu berpikir ya kan, saya harus cari yang spesifik, yang orang nggak banyak tahu, ya kan. Tapi bukan berarti dia murahan atau apa, enggak, ya kan. Justru di situ menguji kecerdikan orang, bisa nggak dia mencari peluang yang orang lain nggak tahu dan dia bisa nge-apply dan masuk gitu kan, kayak gitu. Dan saya bisa sampaikan, yang saya dapat itu bukan beasiswa murahan, bukan. Itu beasiswa yang paling prestis di UK. Bisa teman-teman cross check ya. Yang mendapatkan UKRI itu untuk international student itu sangat sedikit. Di kampus saya sendiri ya, saya kemarin cross check, itu yang saya tahu belum ada mendapatkan ya itu double untuk tuition free sama yang UKRI. Rata-rata mereka itu dapatnya itu hanya stipendnya aja, tapi yang tuitionnya itu dia nggak free. Atau sebaliknya, ya itu nggak mudah. Ya. Jadi saya kira punya pros dan cons. Yang jelas sih sama yang bertanya nih. Saya waktu itu pernah nge-apply juga langsung ke profesornya. Tapi ternyata ya kan risetnya nggak terlalu berhubungan banget. Saya nge-apply tentang entrepreneurship. Jadi kalau profesor teman-teman, profesor nih yang dia udah ahli banget di bidangnya, dia tuh bisa tahu dari tulisan kita itu memang jago di situ apa enggak. Dia pasti bakal tahu seberapa spesifik ya kan, sampai pemilihan wording, kata kerja yang kita gunakan, dia tuh tahu kita ngerti apa enggak. Jadi saya orangnya enggak mau mencoba-coba kayak kita apply aja nih 100, dari 100 siapa tahu kena 2, enggak usah. Saya tuh nge-apply sedikit sekali, saya nge-apply itu cuma 4, ya kan. Dan saya dapat 4-4-nya dapat, tapi scholarship-nya enggak dapat semuanya. Saya dapatnya 2 ya, yang benar-benar generous 1, saya ambil 1. Jadi saya udah seleksi. Jadi kayak funnel gitu, funnel. Mungkin kita baca informasi ada 20 ya kan, 20. Kita seleksi lagi nih, yang chance kita paling gede. Ya, oh ternyata ada 4, ya udah fokus 4 aja. Nggak perlu banyak-banyak, karena kita nge-apply 100 pun, kalau nggak relate, nggak bakal dipanggil. Dia itu tahu dari proposal kita. Ya, jadi dari pemilihan kata-kata, terus cara kita nulis, ya kan.
Dan dia ngecek juga ini, apa teman-teman? Contoh resume akademik itu beda sama resume kerja. Nanti aku bisa coba perlihatkan ya. Contoh CV akademik itu beda. Jadi kita perlu masukin kayak link Google Scholar ya kan. Kita ngasih tahu ya paper-paper kita apa aja. Terus link GitHub tuh aku masukin yang buat coding macam-macam. Pokoknya yang berhubungan lah, yang kayak gitu. Itu akan berbeda gitu. Ya, oke. Next, apalagi nih, Rizky yang selanjutnya silakan dibaca. Aku sambil contoh ngebukain yang ini nih, yang contoh resume akademik. Ya. Soalnya dia memang berbeda. Berikutnya dari Pak Cahya ya, Pak Cahya Reza. Pak Hari izin bertanya, untuk chance master scholarship didapatkan, apakah sama dengan chance yang didapatkan seperti PhD? Oh ya. Ya, kalau untuk master ya, itu rata-rata yang fully funded itu yang MRes. Kalau untuk yang top program ya, yang PGT, ya postgraduate program ya, PGT itu yang ada coursework-nya. Nah, itu rata-rata paling 50-60%. Ya. Kalau di UK rata-rata mereka ngasih 10.000 GBP potongannya. Kemarin aku dapatnya itu yang hanya bayar setengahnya gitu ya. Jadi aku di Newcastle itu 24.000 waktu itu. Sekarang dia udah 28.000 pound sterling ya. Jadi cukup mahal, naik dia. Hampir sama kayak kita kuliah di London ya kan. Kalau orang kuliah di Imperial ya 32-34.000 ya. Ini dia 28.000. Padahal Newcastle itu kota paling murah, kota kecil, banyak anak Indonesia di sana karena murah. Karena murah. Aku juga mikirnya karena murah ya kan, karena mau bawa keluarga. Ya kan? Kalau di London mahal banget ya, teman-teman Indonesia yang belum pasti tahu lah, itu parah sih, living cost-nya parah ya, dan ininya tuh 28.000. Jadi kalau kita hanya dipotong 10.000 kan, 28.000 harus nombok 18.000. Waktu itu aku hanya bayar tuh 12.000, ya kan, 12.000. Dan meskipun kita waktu itu karantina di London ya kan, itu 11 hari, ternyata tuh di cover sama kampus ya. Jadi ya aku bayar 12.000 kayak dikali 18.000 kan sekitar berapa itu? 220 juta ya. Nah, 220 juta ya kan 1 tahun master data science ya, menurut aku worth it lah ya waktu itu, makanya aku ngambil. Nah, akan beda sama MRes. Kalau memang mau terintegrasi MRes sama PhD, ambil yang MRes. Itu udah langsung fully funded semuanya. Ya kan? Cuman ya bebannya beda ya kan? Sama kalau MRes sama PhD teman-teman, itu orientasinya bakal jadi akademisi, bakal jadi researcher. Ya. Tapi kalau aku kan maunya dua-dua, ya kan, maunya dua-dua. Jadi praktisi. Makanya aku ngambil yang PGT ya. Kalau PhD-nya memang pas PhD-nya sama, tapi yang beda nanti ada MRes sama dia yang MSc. Untuk chance selama kita punya silent value secara akademik sama non akademiknya kita kuat ya, strong nih, itu chance kita besar. Aku dapat dari Monash ya, kemudian dari beberapa kampus di UK juga dapat yang potongan itu di atas 10.000 GBP dapat. Dan aku ada pilih Newcastle, dia yang cukup lumayan karena dia potongnya nggak 10.000 tapi udah langsung 50%. Ya, jadi chance-nya ada, meskipun ya yang MRes sama PhD itu lebih besar chance untuk mendapatkan potongan itu. Terus ada beberapa yang dia benar-benar fully funded, kayak yang di Monash itu dia fully funded ya. Waktu itu dia hanya ngambil 3 orang dari seluruh aplikan yang di Monash. Aku waktu itu nyoba, tapi aku nggak bisa dapat. Aku dapatnya yang di Newcastle itu lah. Newcastle itu dia ngasih hanya 11 orang, agak nambah kuotanya. Kalau yang di Monash hanya 3. Nah, jadi silakan dicek. Nah, sama ini teman-teman. Kalau untuk nge-apply supaya kita nggak ribet, ya kan? Dan itu nggak ada biaya. Sekali lagi aku nggak terafiliasi dengan mereka. Itu bisa digunakan konsultan pendidikan, ya. Kalau di UK aku bisa sebut nama misalnya kayak iBack ya. iBack itu dia termasuk paling kuat di UK untuk agensi pendidikan. Kalau di Aussie waktu itu aku pakai namanya lain lagi tuh. Namanya apa ya, lupa gue. Itu jadi kayak masing-masing negara itu ada yang udah lama pemain di situ.
Dan dia itu memberikan kemudahan, kita nggak perlu bayar itu application fee. Nggak usah lah kita bayar 30 pound, kan sayang ya kan buat. Kita pakai dia, kita cukup ngasih dokumen-dokumen yang dibutuhkan, terus kita ngasih tahu nama-nama kampus yang kita tuju apa aja. Bahkan kalau aku waktu itu gini, aku selalu bilang, aku mau cari yang ada scholarship-nya. Aku nggak terlalu mikirin kampus peringkat berapa, yang penting masih peringkat bagus ya. Tapi yang ngasih scholarship paling generous. Jadi aku ngincarnya gitu. Karena kan aku bilang, ya aku sebenarnya udah selesai, master PhD udah selesai. Ini sekolah buat dapat formal tentang data science ya, dan ya kalau bisa dibantu secara finansial. Karena harus cover buat anak 2 ya kan, itu agak lumayan biaya di sini. Nah itu teman-teman bisa manfaatin agensi pendidikan. Waktu itu aku pakainya yang di UK aku pakai Sun ya. Nah aku sekali lagi nggak mempromot mereka, ini hanya ngasih tahu apa yang aku laluin. Dan aku waktu itu kontak sama ada Mbak Dewi, aku bilang, Mbak, aku cari yang itu ya, cari yang benar-benar kasih generous dia scholarship-nya gitu. Sementara yang di OC waktu itu aku dapat yang lumayan juga itu dari I Can Something namanya. Nah itu aku juga dapat, cuman karena dia close border akhirnya nggak berangkat ke sana. Ya jadi silakan. Untuk agensi ya itu setahu aku ya, cuma tidak ada yang mengecas uang ke aplikan, nggak ada ya. Jadi kalau ada yang mengecas itu justru tanda tanya, hindari. Itu harusnya nggak ada ya, karena mereka itu mendapatkan langsung dari university. Kalau kita udah masuk, jadi dia dapatnya dari university, bukan dari kita. Terus next ada lagi yang ini ya, dari Pak Ahmad Firdaus. Ahmad Firdaus. Oke. Bagaimana mendapatkan beasiswa E2 bagi yang sudah mendapat gelar S2? Apakah harus di E2? Ini strategi nih yang nggak banyak dibicarakan orang, ya kan? Jadi nggak masalah teman-teman, meskipun kita sudah S2, bahkan saya udah S3 sekalipun, saya kuliah lagi S2. Selama apa? Di motivation letter kita bisa jelasin alasannya apa, ya kan? Argumentasi kita harus kuat banget. Kalau saya jelasinnya gini, kenapa saya ngambil kuliah data science? Karena saya menjalankan perusahaan di bidang data science. Selama ini ya saya sudah punya kemampuan data science, tapi bukan didapatkan melalui pendidikan formal yang terstruktur gitu. Nah, saya pengennya mendapatkan pendidikan formal sehingga fundamentalnya dan sebagainya itu lebih kuat ya. Saya bisa meningkatkan layanan, saya juga bisa menjadi sekolah dan macam-macam. Jadi argumentasinya ini diperkuat. Bahkan saya termasuk orang yang sebenarnya paling sulit untuk berargumentasi kenapa harus S3 lagi. Karena ini kasus paling aneh di dunia kayaknya. Jarang banget ada orang S3 mau S3 lagi. Tapi saya bisa meyakinkan ya kan profesor. Saya bilang S3 saya sebenarnya iya berhubungan tentang decision making. Tapi ini ya kan pengembangan dari decision making di bidang skenario planning. Terus saya jelasin karena sekarang sangat disruptif, banyak perubahan dari sisi geopolitik, dari ekonomi, dari sosial, teknologi dan sebagainya. Sehingga banyak industri itu yang membutuhkan ya kan kemampuan untuk meng-create skenario. Dan saya melihat dari pengalaman saya 15 tahun di industri, ya kan, saya menjalani perusahaan konsultan dan sebagainya. Ini menjadi kombinasi, ya kan, bakal menjadi puzzle yang menarik nih kalau saya bisa apply skill set ini. Jadi kemampuan kita berargumentasi, guys, ya kan, dan dia nanti bakal men-challenge kita pas interview. Saya selalu di-challenge. Nanti kamu kalau misalnya lanjut PhD ini, terus rencana nanti mau jadi praktisi atau mau jadi dosen gitu. Dia selalu kayak apa ya? Seolah itu pertanyaan trap gitu, menjebak kita. Ya kan? Kalau aku selalu bilang, ya saya bisa jalan dua-duanya seperti yang saya jalankan sekarang. Kenapa saya harus pilih salah satu? Karena selama yang saya lalui, saya bekerja sambil kuliah, saya juga sekarang mengajar dan sebagainya. Dan justru itu saling memperkuat gitu loh. Jadi kita nggak mengkontestasi Melaka. Jadi sekali lagi ini kemampuan kita berargumentasi. Ya kan? Jadi kok tanya kenapa S2 lagi? Jadi itu tetap ini. Justru aku kasih tambahan lagi tipsnya nih. Aku sih to be honest untuk IPK S1 undergrad itu nggak setinggi S2 S3. Jadi ketika aku nge-play beasiswa atau apa, itu yang S1-nya aku malah nggak masukin. Aku nggak masukin. Jadi kita masukin sesuatu yang menguntungkan kita. Jadi kan bukan berarti kita berbohong. Saya nggak berbohong. Saya nggak malsuin ijazah, saya nggak malsuin nilai, nggak ada. Cuma saya tidak memasukkan yang nggak relevan. Saya bilang, saya kuliah S1 2003, ya kan, sampai 2008. Sementara sekarang udah 2022. Masa kamu mengukur kemampuan seorang dari 2003 sampai 2008? Kan udah nggak relate.
Jadi saya masukin yang terakhir, dan memang yang terakhir skornya tinggi banget. Jadi nilai saya tinggi banget. Ya, itu sangat menguntungkan. Ya, jadi teman-teman cari yang paling menguntungkan kita. Kok misalnya, oh S2-nya saya kurang bagus, berarti masukin yang S1-nya aja. Ya kan? Tapi kok S1 saya kurang bagus, S2 saya bagus banget, masukin aja yang S2-nya. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia minta undergrad, ya pinter-pinter aja kita ngejawab. Ini saya udah lama ini segala macam, jadi saya masukin yang master doang. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita mesti pinter-pinter ngelihat peluang ya. Terus ada lagi nih. Dari Pak Egi Supratomo. Oh Egi. Ya. Untuk peluang S2 di luar negeri, bagaimana batas umur ya. Kalau misalnya dia mention ya, explicitly itu terkait dengan requirement usia, ya itu ya kita harus pay attention di sana. Tapi by far yang aku tahu orang di sini tuh nggak kayak gitu loh, nggak ada tuh. Kamu usianya maksimal sekian, nggak ada. Atau kamu harus hafal undang-undang apa gitu. Jadi dia sesuai kompetensi. Kamu misalnya mau menjadi bioinformatics ya kan. Oh berarti kamu harus menguasai misalnya programming language Python misalnya ya kan. Terus kamu harus punya background di industri bioscience misalnya. Jadi dia spesifik fokus gitu. Ya, yang nggak berhubungan nggak perlu. Orang sini praktis banget orangnya. Jadi persyaratan nggak ribet. Makanya aku sih lebih prefer dapetin beasiswa tuh dari pemerintah asing ya, dan juga tadi dari institusi asing. Karena ya mereka tuh mencari right man in the right place. Ya itu aja, that's it, itu aja. Dia nggak mana-mana, nggak usah. Karena pada waktu kita jalan di PhD itu udah berat bebannya. Jadi jangan ditambah-tambah dengan yang lain-lain, teman-teman. Ya, jadi nggak usah khawatir. Yang aku tahu di sini orangnya apa ya? Aku udah hampir mau jalan tahun kedua di sini. By far sih, aku boleh jujur, aku nggak pernah mendapat perlakuan rasis, ya kan. Dan di sini itu kita sebagai imigran itu kan sebenarnya ngerasa imposter syndrome ya. Jadi kayak kita ngerasa paling bodoh, paling miskin, paling apa. Tapi orang sini itu nggak melihat itu. Jadi kayak kita jalan itu di belakang dia, kita mau masuk ke fasilitas publik itu dibukain pintu sama dia, ya kan. Akhirnya kita juga ngikutin budaya mereka gitu. Jadi sangat menghargai manusia ya karena manusia gitu, bukan karena apa ada. Dan di sini tuh orangnya antara orang kaya miskin nggak kelihatan gitu. Jadi sekat-sekat sosial itu kayaknya minim sekali. Mungkin ada tapi minim sekali. Jadi lebih nyaman. Waktu itu aku diterima juga di kampus US, tapi aku nggak ngambil karena lah US tuh rasis ya kan. Sekarang ada masalah peredaran senjata segala macam, dan ya ada beberapa kejadian itu kemarin aku tahu ada orang Indonesia yang meninggal juga gitu ya. Nah itu juga jadi PR gitu. Ini di sini feel free. Sebenarnya nggak ada batasan usia ya, dan teman-teman aku yang di PhD ada yang muda banget, ada yang senior banget, ada 50 tahun juga ada. Dan di master waktu itu juga sama, ada yang 40 tahun masih ngambil master, dan nggak ada isu sih di sini. Oke, terus selanjutnya dari Jan Perlindungan, saya tertarik dengan info terakhir disebutkan profesor di bidang praktisi, kalau saya tidak salah dengar. Mohon advice hal apa yang harus disiapkan. Saat ini saya telah menyelesaikan S2 di bidang IC ya, dengan pengalaman kerja sekitar 18 tahun. Di bidang maintenance dan 16 tahun di bidang energi. Terima kasih. Nah, ya, jadi untuk persyaratan teman-teman, ya tentunya ada persyaratan yang akademik ya kan. Itu terkait dengan pendidikan sebelumnya. Dia kalau penilaian biasanya dia ada minimum requirement untuk IPK ya. Khususnya untuk S3 yang mengambil S3 ya. Dia rata-rata itu mencari yang at least 3,5 ke atas lah, kalau nggak cum laude 3,5 ke atas, tapi kalau bisa cum laude punya persembahan lebih besar chance kita ya. Terus yang kedua persyaratan bahasa Inggris itu udah biasa lah, itu teman-teman bisa belajar sendiri ya kan, atau juga nanti bisa ikut beberapa persiapan dan sebagainya, itu juga bagus ya. Itu silakan disesuaikan aja dengan ini. Kalau dulu aku sih ini ngundang teman aku yang baru pulang ke luar negeri, nah itu aku undang ke perusahaan, dia ngajarin kita ya. Aku ajak teman-teman di perusahaan kita yang punya vision sama mau kuliah ke luar negeri. Nah, itu lebih enak, ada interaksi dan macam-macam gitu. Terus itu tadi yang ketiga tadi proposal dan macam-macam itu disiapin sama kita, reduce tadi information barriers, kita bisa dapetin informasi langsung dari si sumber informasi awal ya kan. Kita terhindar dari scam karena banyak sekali teman-teman, banyak sekali scam kalau ikutin Telegram yang
tulisan scholarship itu banyak, tapi isinya nggak jelas. Ujung-ujungnya dia jualan channel YouTube, ya kan? Terus ada klik-klik, terus ada scammer, ada penipuan. Hati-hati, hati-hati. Tidak ada orang, ya kan, nyetor uang tertentu baru dia dapat bisnis. Tidak ada, nggak ada kayak gitu. Kan? Jangan pernah mau kita digiring kayak gitu. Saya ya tadi saya sampaikan ya, to be honest, itu tidak ada keluar uang spesial pun sebenarnya untuk dapetin beasiswa. Justru kita yang dapatkan gaji. Saya alhamdulillah tiap bulan dapat gaji gitu kan. Dapat gaji, ngajar ya kan, ngajar di kampus ini dapat gaji, dapat networking, dapat jaringan, dapat proyek juga. Lumayan gitu kan. Jadi teman-teman, kalau kita punya hal yang bisa dijual ya kan, dan kita mampu membranding kita, mampu menjual, wah itu mantap. Saya sangat beruntung ya, saya aktif di LinkedIn ya, dan profesornya juga aktif. Dia ngelihat sepak terjang kita ya kan, kita bisa ngumpulin massa ya kan, punya banyak ini segala macam. Itu kan proksi. Oh berarti kalau kita minta responden ya kan, ini dia bisa ngejalan ini. Nah, dia kemarin saya kan usulin nih, oh ini model saya kayak gini, ini saya metodenya gini. Dia cuma bilang, kamu yakin kan bisa dapetin responden? Ya bisa, saya bilang. Saya kan udah jalan ini gini-gini segala macam. Dia hanya itu aja concernnya, ya. Itu. Jadi disiapin tadi dari persyaratan akademik, kemudian administratif ya, kayak language, proposal dan macam-macam ya. Tentunya tips saya akan berbeda ya dengan teman-teman yang mungkin mau lanjut ke Jepang, kayak Korea. Jepang, Korea itu memang dia apa ya? Agak beda culture-nya. Jadi kita harus kontak profesornya dulu, nanti proposalnya nyesuaiin dia gitu. Itu akan beda. Tapi kalau di UK ya kan, di UK itu ya mungkin sebagian teman-teman ada yang dari UK di sini ya. Di sini tuh orangnya praktis ya kan. Dan di sini orangnya apa ya? Minimum supervision. Di sini orang nggak mau ribet-ribet. Dia tuh pengennya tuh kerja dengan waktu singkat tapi dapatnya banyak. Itulah orang UK, praktis banget. Ya. Jadi buat persyaratan juga nggak ribet-ribet. Pokoknya selama kita memenuhi requirement dia, ya udah skornya kita dapat tuh, ya skor kita dapat, ya. Dan aku tahu beberapa kampus yang apa ya, yang dia itu ngelihat kayak sebelumnya kita sekolah itu ada peringkat akreditasi double HCSB apa enggak. Itu ada beberapa kampus yang pakai decision tree kayak gitu, ada yang enggak. Contohnya kayak aku di Straklek dia pakai. Sehingga pas di pengumuman aku tahu dia merilis itu institusi sebelumnya itu masuk kelasnya higher ya atau sama ya atau di bawah, itu akan mempengaruhi skor kita. Ya, jadi dia nilai itu dari individu, terus dari asal institusi ya. Nah, dan aku sebelumnya yang master, aku dapat juga yang beasiswa dari Strathclyde, yang master bisnis analisis. Cuma aku ngambil di Newcastle data saya. Dan waktu itu aku juga dapat dari UOG ya, University of Glasgow. Nah, waktu itu di data analitik dapat potongan juga 50% di tahun sebelumnya 2020. Tapi 2021 karena aku defer dan scholarship-nya harus apply lagi. Nah, dia gitu teman-teman. Kalau kita udah dapat scholarship, ternyata kita defer nih, kita mau berangkat tahun depannya. Nah, scholarship nanti harus apply lagi, belum tentu kita dapat. Makanya akhirnya aku nge-apply lagi, tapi aku ke Newcastle, nggak jadi ke UOG. Nah, itu. Jadi silakan dicoba ya. Terus dari Ruth Aprilda ya. Dari Mbak Rania nih. Oh iya, Rania ini itu mah kita partner kita di startup kampus ya. Saya jadi sebagai subject matter expert. Nah, teman-teman yang mau belajar data science bootcamp boleh lah. Nah, ini apakah background S1 atau topik karir akhir menjadi main consideration untuk dapat beasiswa? Nah, itu berhubungan juga ya. Meskipun ada juga yang tidak berubah sama sekali selama dia bisa menjelaskan argumentasinya ya, dengan argumentatif itu bisa diinikan. Karena ada misalnya dia S1-nya psikologi ya kan. Terus S2-nya ngambil data science. Nah, terus pertanyaannya di mana nih benang merahnya? Oh, ternyata dia bisa kaitkan itu. Ya, dia mau running analytics tapi untuk membaca perilaku consumer. Jadi maksudnya behavioral analytics. Jadi itu ada benang merahnya, teman-teman. Jadi kemampuan kita nemuin benang merahnya. Sama misalnya S1 kita tadi misalnya engineering, ya kan, engineering. Misalnya kita orang mechanical, terus punya pengalaman tadi HSE atau maintenance, ya kan. Terus S2-nya kita mau masuk ke machine learning. Berarti kita harus propose itu proposalnya ya. Model-modelnya kayak kalau S2 dia nggak minta proposal, tapi dia minta motivation letter. Motivation letter kita, saya ingin mempelajari lebih dalam terkait dengan predictive maintenance dengan machine learning. Kan dapat kan benang merahnya. Jadi harus ada apa ya? Interrelation antar path kita di undergrad sama yang mau kita tuju sekarang.
Sehingga kalau misal mereka challenge, oh ya ini connect nih, kayak gitu, ya. Oke. Terus dari Pak Nuril ya, di tengah ketidakstabilan politik ekonomi dunia sekarang ini, apakah ada impact ke dunia pendidikan? Terlebih kesetaraan S2. Nah ini saya perlu sampaikan ini. Jadi ini modelnya kayak apa ya? Impact-nya ambigus, karena ada satu posisi dia positif, satu sisi negatif. Ya. Kalau kita lihat kondisi sekarang, itu kan lapangan kerja sulit, ya kan. Bahkan orang kerja aja sekarang banyak ngalamin layoff, ya kan. Akhirnya sebagian orang itu milih sekolah, sehingga kompetisi meningkat, ya kan. Kompetisi meningkat untuk mendapatkan bangku sekolah itu meningkat. Dan di sisi lain, di UK sendiri itu pemerintah sekarang mulai ngebatasin tuh imigran yang masuk. Nah, ini mulai digodok. Tapi saya kira justru di chance kesempatannya. Sebelum itu diputuskan ya kan kita udah kuliah, udah nyampe sini. Karena ini mulai direview ya. Kemarin saya baca berita di sosial media, di LinkedIn juga dari Rishi Sunak ya. Mereka sedang mereview kebijakan untuk visa student ya. Jadi justru itu sebelum disahkan segala macam, inilah peluang kita. Karena kalau di beberapa negara ya kan dulunya mereka sangat welcome sama imigran, tapi karena negaranya ekonomi agak berat ya, dan secara ini juga mereka evaluasi lagi. Nah itu mau dievaluasi. Saya kira, tapi charge itu tetap ada, Nah charge-nya kenapa nih? Dari sisi proses apa? Sisi proses gini. Kalau orang di UK, orang asli sini, itu standar living cost-nya beda sama kita orang international student gitu ya, atau imigran lah, orang asing. Orang di sini semiskin-miskinnya orang sini itu hidupnya mewah kalau aku perhatikan ya. Sehingga mereka itu sebenarnya jarang yang mau sekolah untuk sampai lanjut PhD dengan kondisi sekarang. Ya, sehingga mereka lebih milih tuh kayak saya dengan bekerja bisa dapat lebih dari 18.000 setahun gitu. Dibandingkan saya dapat stipend. Sehingga banyak orang sini milih kerja. Dan di sisi lain, ini memberikan chance ya, buat kita international student untuk mendapatkan beasiswa tadi, yang PhD tadi. Ya kan? Kalau aku perhatikan di sini jarang orang-orang UK, Scotland yang kuliah. Ada sih, ada. Cuman porsinya paling kayak 20%. Nggak banyak. Banyakan itu international student. Nah, justru ini kesempatan kita. Dan di sisi lain ya kan, orang-orang negara Asia itu kayaknya terkenal orangnya loyal, rajin gitu-gitulah. Terus dia patuh sama pembimbing. Itu juga jadi ini positif ya kan. Nah, kita bisa manfaatkan itu. Jadi sangat terbuka ya chance-nya. Silakan gitu ya. Pak Eko Rudianto, yang ringan-ringan aja tapi terasa berat. Pengalaman pertama kali dapat beasiswa KLN. Nah, rebut-rebut sama keluarga gimana? Apakah mau dibawa apa enggak? Terus respon dari istri anak bagaimana? Ya, kalau keluarga sih saya kira ya sangat antusias ya. Kita selama ini nggak pernah tinggal di luar negeri ya kan. Sekarang kita ada pengalaman baru ya, tentunya sangat antusias. Meskipun ya ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Di sini sih tantangannya paling berat ya. Pertama itu yang jelas itu biaya hidup lebih mahal, itu jelas. Ya kan. Kalau di Jakarta mungkin kita spending sekitar 7 juta sampai 10 juta per bulan ya. Mungkin kalau di sini 30 sampai 40 juta lah. Jadi sekitar berapa kalinya itu ya? 3 sampai 4 kalinya pengeluaran kita gitu ya. Terus yang kedua ya kan, challenge terbesar di sini itu udaranya dingin banget. Dingin banget ya. Parah sih. Dan itu konsumsi boiler gas segala macam jadi lumayan ya. Dan tentunya makanan akan sangat berbeda ya. Tapi kalau kita pintar-pintar bisa buat makanan sendiri gitu ya. Nah, cuman yang lain-lain, yang plusnya itu banyak banget. Pertama, standar living-nya itu beda, ya kan, standar hidupnya beda. Terus yang kedua, untuk beberapa orang ya, kayak saya ngerasa lebih secure ya, secara hukum dan sebagainya, hak asasi manusia sangat dihargai ya. Saya sangat secure banget di sini. Jadi saya ngerasa saya nggak khawatir sebagai imigran kita kena rasisme, terus kita tiba-tiba dikasuskan segala macam. Saya nggak ada khawatir di sini karena ini jelas semua gitu. Orang nggak bisa sembarangan tuh. Bahkan kayak kita misalnya kan nyewa tempat tinggal gitu kan. Kalau di Indonesia kan si pemilik rumah bisa kapan aja datangi rumah kita gitu kan, tanpa ngasih pemberitahuan dia bisa
ngecek. Di sini nggak bisa. Hak kita sebagai tenan tuh sangat dihargain. Ya, dia harus minta izin dulu ke kita ya untuk visit. Kalau enggak, kita bisa nolak dia. Itu loh. Padahal rumah dia. Jadi begitu dihargainya orang itu. Jadi menurut saya sangat secure ya. Mungkin buat sebagian orang yang ya memang membutuhkan itu. Saya sangat butuh itu. Dan pendidikan buat anak itu bagus sekali sih. Di sini nomor 1 di dunia untuk pendidikan anak. Kemarin saya pengalaman main ke sekolah anak, diundang ya untuk orang tua dampingin anaknya, ada jaga stand anak-anak. Dan itu kayak pameran teknologi ya. Kalau kita di Indonesia kan biasa pameran itu kan tetap yang ngejaga orang dewasa atau gurunya atau siapanya, karyawannya. Di sini enggak, dari pintu masuk sampai pintu keluar, itu yang jaga itu ya anak sekolah itu, anak kelas 1, kelas 2. Dan yang mereka pamerkan itu mereka membuat misalnya miniatur pembangkit listrik tenaga angin, tapi dari bahan-bahan biodegradable, terus ada storytellingnya, ditempelinnya di dinding, dan mereka ngejelasin kayak kita datang ke stand pameran teknologi. Makanya saya membayangkan kenapa kreativitas, inovasi mereka itu bagus banget, dan mereka menjadi inovator-inovator di dunia ya, karena sejak dini dilatih yang kayak gitu, bukan langsung diajarin matematika yang akhirnya ngejar orang tuanya gitu. Ya kayak gitu, kreativitas, timur kerjasama dan soft skill kayak gitu. Ya, itu salah satu yang kita dapatkan. Dan sekolah anak di sini gratis, dan anak itu dapat makanan. Makanya berita yang aneh-aneh itu saya rasa itu ya memang sengaja ngambil distribusi, bukan distribusi normal, dia ngambil outlier, bisa besarkan jadi dapat atensi publik. Karena di sini sih yang saya jalani ya, saya tinggal in the middle of Edinburgh sama Glasgow ya. Kita sih sekolah anak ya, makanan disediain sekolah. Tinggal kita centang mana yang halal, mana yang enggak gitu kan. Tapi kalau pas lagi dia daging itu, kadang dagingnya sebenarnya dagingnya halal, cuma cara menyembelihnya nggak sesuai mungkin buat orang Muslim ya. Sehingga kita bisa bawa makanan sendiri, pack lunch. Tapi itu beberapa aja. Sebenarnya disediain sama sekolahnya gitu. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan di sini. Yang jelas sih secara ekosistem riset ya kita dapat di sini. Kita nemu orang yang selama ini kita baca-baca bukunya ya kan. Kita bisa diskusi sama dia, jalani proyek bareng. Dan orangnya sangat humble ya kan. Orang di sini nggak mau dipanggil profesor. Jadi panggilnya nama. Terus dia itu kayak apa? Kayak teman, nggak mau dihormatin apa, nggak ada gitu. Culture-nya beda. Dan saya lebih nyaman gitu. Jadi ya kita ya menghargai karena sesama manusia aja gitu. Ya. Terus dari respon isi anak ya seneng banget gitu kan. Ya ada tantangan kita hadapin kayak lebih mahal ya kan, makanan kita kangen makanan Padang itu wajar lah. Tapi di sini udah banyak, di London kita kemarin makan Padang ya kan, mulai banyak lah. Oke, ini sekarang dari Aulia. Oke, siap itu. Saya praktisi di bidang HR, S2 MM di bidang HR, pengen ngambil MRes PhD di bidang HR. Mohon advice apa yang saya harus siapkan. Nah, pertama tadi cari informasi ya kan, scholarship-nya itu ada di university mana yang paling sesuai dengan kata kunci kita. Misal HR itu kan banyak. HR itu banyak banget. Kita cari yang paling spesifik. Misal terkait dengan agile ya kan, agility gitu kan. Kemarin saya temu tuh si Alvin, dia baru selesai PhD di University of Glasgow. Dia khusus tentang HR gitu. Dan dia memang karirnya itu lama di Citibank ya. Kemudian dia jalan usaha, memang konsultan di bidang HR. Nah, jadi kayak gitu, spesifik banget. Terus kita cari profesornya siapa ya kan. Terus kita apply gitu ya. Jadi cari spesifik banget, dan yang paling paling menjual ini kita, track record kita paling sesuai dengan track record kita. Ya, good luck ya, itu ya Pak Alvin ya. Oke. Kemudian dari Pak Gali ini, kalau dapat scholarship di luar, apa feedback yang harus diberikan dari penerima scholarship sponsor? Nah ini dia. Kalau di sini ya teman-teman ya, dia nggak minta macam-macam. Serius nggak minta macam-macam. Saya itu cuma ditulis ya, ekspektasinya itu saya lulus tepat waktu, sesuai dengan mereka kasih kontrak scholarship. Terus yang kedua, itu tuh sebenarnya opsional, tapi ditulis sama profesor saya, waktu itu biar supaya kita charge lebih besar dapat scholarship. Saya publikasi, memang waktu itu dia di top rank jurnal, dia minta di Academy of Management sama Strategic Management Journal. Itu jurnal paling bagus di dunia tentang strategic management. Ya karena mau dapatin ya saya oke aja gitu kan. Yang penting saya dapat, saya pikir nanti saya dapat dong. Dan kita upayain maksimal. Masalah nanti satu lain hal berubah-ubah macam-macam ya, yang penting kita udah dapat beasiswa dulu kan. Kita upayakan ya kita bisa publikasi di sana.
Ya, jadi tidak ada ya. Dan secara persyaratan ya kita komit misalnya kita kan kerja ya kan, nanti sebulan sekali tuh di sini bimbingan tuh sebulan sekali doang. Sebulannya sekali ketemu pembimbing kita. Tiap minggu ada yang minta progres, ada yang enggak, ya kan? Tergantung nanti profesornya kayak gimana. Saya kemarin pas baru awal ketemuan aja dia langsung bilang, nanti kamu ini ya bisa ngajar di sini gitu. Dia udah langsung nawarin ngajar. Dan dari ngajar itu kita bisa, kalau ngajar lumayan dapat jamnya ya, itu kita bisa dapat tuh 1000-an pound sterling. Jadi sekitar 18 juta per bulan. Tadi ditambah dengan 15.000 pound sterling, 28 juta. Jadi kita dapat sekitar ya 40-45 juta gitu. Itu udah lebih dari cukup sebenarnya dengan biaya hidup aku anak 2 sekarang ini sekitar 1.600, 1.700 lah. Ya kadang naik turun fluktuasi ya. Tapi kalau kita dapat tadi sekitar 2.200 sebenarnya bisa nabung. Dan aku di sisi lain jalanin usaha terus, alhamdulillah ya kan. Jadi ya dan kalau kita kerja itu tax free. Jadi kita dapat misalnya per jam itu 17 pound ya kan, 17 pound sterling kita ngajar per jam. Dan itu nggak dipotong pajak lagi. Nah, itu dia enak ya. Jadi karena kita terhitung itu visa student ya. Dan kalau aku sih saran teman-teman, kalau memang punya kompetensi bagus, punya apa segala macam, kerjanya jangan kerja kasar, jangan. Kita kerja di kampus, kita ngajar, kita marking, ikut proyek dosen. Karena ada beberapa juga yang kerja berat, kerjanya kayak di resto apa. Aku sih nggak ngarang ya kan, beda-beda karena ini orang preferensi. Cuman kalau yang punya kemampuan akademis, bagusnya kerja di kampus. Jadi kita bisa stay di kampus, terhubung sama profesor segala macam. Dan itu tentunya inline juga nanti dengan portofolio. Kalau setelah selesai PhD kita mau jadi profesor di sini gitu. Terus next dari apakah jika dari Pak Ahmad ya, apakah jika mendapatkan beasiswa dari LN bisa mendapatkan lebih dari satu beasiswa dalam durasi? Ya itu bisa. Ya, aku dapat beberapa beasiswa waktu itu. Tentunya kita cari yang paling paling menguntungkan, ya kan. Jadi aku kemarin nge-play itu ada di Lancaster ya, University of Lancaster itu juga termasuk paling bagus dari si manajemennya. Terus aku juga kemarin cobain yang di mana lagi, ada di Swedia ya, di Swedia. Tapi waktu itu dia belum ada kabar, sama yang di Prancis aku cobain karena mau coba ke Eropa ya. Tapi aku dapatnya yang di sini. Nah, jadi itu boleh karena kan mereka belum tutup berhubungan dan secara etika wajar-wajar aja kan, kita belum menerima satupun, belum ada kontrak apapun. Jadi nggak apa-apa. Justru kita harus apply sebanyak mungkin. Selama itu memang berhubungan dan kita punya chance-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita nggak perlu nge-apply 100, nggak usah. Aku cuma nge-apply 4 ya, diterima 3 ya kan. Dan yang diambil 1. Udah cukup itu aja. Jadi resource kita nggak terbuang percuma-cuma, waktu segala macam ya. Kita fokus dengan kegiatan yang lain juga penting ya kan. Nah, jadi cari yang spesifik banget, yang chance kita paling besar. Ya kayak gitu. Terus dari Pak Ihsan, sebelumnya saya terima kasih atas suggestion. Ya, kalau saya ada sedikit pengalaman di bagian perencanaan BUMN, ada ketertarikan untuk pelajari skenario dan ada rencana untuk topik PhD. Ya, kemudian namun saya masih buta manajemen tersebut, mohon info bagaimana pelajari skenario planning mulai dari nol. Ya. Nah, ini menarik sekali. Ya, kalau saya menjalankan skenario planning, ya, dulu saya juga bekerja di BUMN dan sekarang mereka jadi bagian dari Pertamina ya. Jadi saya kerja sebagai VP Strategic Planning ya, jadi udah namanya Strategic Planning ya kan, sama Corporate Strategy. Jadi kita setiap tahun itu menyusun RKP, ya kan. RKP itu part of Scenario Planning, ya kan. Karena itu kan sebenarnya RJPP yang sudah di streamline ya menjadi tahunan, sehingga keluar inisiatif bisnisnya apa, budgetnya berapa ya, kemudian resource apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, terus yang kedua saya juga menjadi tim leader untuk menyusun RJPP, ya blueprint master plan perusahaan. Nah ini udah jelas banget, ini bagian dari skenario planning. Jadi kalau di kantor selama kita bisa highlight tadi, saya pengalaman kerja ya kan, udah manage ya, memimpin tim untuk menyusun rencana jangka panjang perusahaan ya kan, blueprint, master plan. Terus kedua tadi yang rencana jangka tahunan ya kan. Nah, itu kita sampaikan. Itu nilai jual kita. Ya kan?
Terus waktu itu saya juga sampaikan tuh yang kemarin menyusun skenario planning dengan data analytics ya. Jadi kita tinggal sliding ke kanan ke kiri, kita buat skenario zero carbon emission. Kita kemarin juara yang di Port of Tyne ya. Itu sangat menjual, sangat menjual. Bahkan waktu itu saya mendemokan langsung. Saya demokan nih yang saya jalankan ini gini dia, oh bisa gitu ya gini ya, kayak gitu. Ya itu pintar-pintar jualan lah. Kayak ya sama ya saya di Patria Info, kita konsultan ya kan, kita provide service segala macam, kita buat prototype ya sama. Kita misalnya interview sama profesor, kita udah nyiapin nih prototype kita dari paper kita apa ya kan, kemudian proposal kita apa. Kalau bisa dalam bentuk demo, udah ada infografis, ada demo, kita show sama dia. Saya pengen gini-gini, jadi langsung terlihat tuh interaksinya kayak gitu. Ya jadi untuk mempelajari skenario planning dari nol ya kan. Bisa coba juga lihat di YouTube saya kemarin ya, channel YouTube. Kalau ini agak-agak promosi dikit, tapi itu benar saya record video ya terkait dengan strategi dan persiapan menghadapi 2023. Tadi itu sangat ekstrim ya. Jadi kemampuan seorang leader ya untuk membaca pattern dari industri itu bagian dari foresight dan itu part of scenario planning ya. Jadi kita itu kan membuat skenario nih, kira-kira yang terjadi ke depan seperti apa. Yang benar-benar tahu 100% itu hanya Tuhan sebenarnya, hanya Tuhan. Tapi kita sebagai manusia, kita bisa membaca pattern, kecenderungan. Jadi kita membuat misalnya ada 3 skenario. Ada yang upper bound yang paling optimis ya kan. Terus yang normal sama lower bound yang paling pesimis. Terus nanti kita identifikasi nih, kira-kira driving forces-nya apa aja. Misalnya sekarang krisis ekonomi kenapa ya kan, driving forces-nya apa. Terus nanti kenapa EV sangat masif itu driving force-nya apa. Terus dari driving force ini kita mengkoneksikan dalam bentuk clustering. Oh, yang ini cluster dari sisi ekonomi, ini dari sisi teknologi, ini social culture dan sebagainya. Setelah itu kita membuat plausible scenarios. Sehingga nanti muncul, oh ada skenario A, skenario B, skenario C. Dan yang paling penting nanti ada strategi development. Oh, kalau ternyata ke depan ini perang Ukraina masih lanjut terus ya kan. Sementara capital outflow masih terjadi ya kan, sehingga industri startup belum lantas segala macam. Kita harus ngapain nih strategi development? Apakah kita masih bisa berinovasi? Oke, masih bisa. Tapi inovasi seperti apa yang harus kita jalankan? Oke gitu. Ya, dan oke. Dan nanti kita sedang ini juga di perusahaan kita sedang godok. Kita waktu yang awal tahun lalu kita menjalankan juga untuk masterclass terkait dengan strategic management ya, khususnya bisnis strategi dan design thinking. Kita sedang menggodok juga nanti untuk konsep yang corporate strategi ya, dan di dalamnya ada skenario planning. Dan nanti ketika riset saya akan jalan ya, saya tentu nanti membutuhkan teman-teman partisipan. Tentunya bakal ada take and give ya, take and give. Jadi bisa mendapatkan kelas pengalaman kita menjalankan bareng eksperimen untuk skenario planning, dan saya membutuhkan responden ya, dan nanti ada take and give-nya ya, jadi dapat pengalaman dan sebagainya. Saya kira nanti kita akan berhubung terus ya buat yang tertarik untuk skenario planning. Oke, kira-kira itu ada yang mau langsung pertanyaan silakan. Saya kira waktunya masih ada, kalau mau diinikan 5 menit lagi silakan. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya langsung, mau interaksi langsung juga diperbolehkan. Silakan, mungkin bisa raise hand. Kita kasih kesempatan satu orang untuk bisa bertanya langsung. Ya, cukup banyak kali teman-teman join ini. Oke, saya kira kalau tidak ada, saya mungkin men-summary aja ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat ya kondisi yang sekarang ya kan, itu banyak disruption ya kan. Tapi bukan berarti ya kan kita nggak bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita. Jadi tinggal masalah kecerdikan kita melihat peluang ya. Dan untuk melihat peluang itu kita perlu meminimalisir barriers ya, hambatan-hambatan yang terjadi. Tadi ada hambatan secara informasi ya. Kita harus pintar-pintar mencari kata kunci yang ada di Google Search. Mungkin kelihatan sepele, tapi kalau teman-teman itu ngelakuin, itu akan meng-saving hours kita untuk memilih informasi yang hanya relevan saja. Sehingga yang nggak relevan kita bisa tinggalin, ya kan? Jadi meminimalisir juga itu resources kita. Dibandingkan kita nge-apply 100, ya kan, lebih bagus nge-apply 5 tapi keterima 1, ya kan? Terus yang kedua nih, ada technical barriers, ya kan? Technical barriers ini kesalahan misalnya teknis di dalam
tadi proposal kita hanya copy paste, itu kita hindari, jangan sampai. Boleh kita mencontoh dari teman-teman yang udah lulus, tapi kita harus reparaphrase ya. Kemudian poinnya juga harus kita sesuaikan dengan personal values kita, dengan trajectory apa yang udah kita lalui, hal-hal kayak gitu ya. Terus yang ketiga ya kan, untuk meyakinkan si supervisor ya dan sebagainya, kita perlu berargumentasi juga ya kan, baik yang tertulis ya kan maupun yang tidak tertulis. Dan saya kira itu bagian dari soft skill ya, soft skill gimana caranya kita bisa menjual ya kan, menjual diri kita, menjual diri kita, sehingga mereka yakin ya kan bahwasannya kita kandidat yang tepat untuk menjalankan proyek mereka. Jadi ini halnya sama aja dengan kita mencari pekerjaan ya di industri. Saya termasuk orang yang bukan kutu loncat lah ya, tapi saya lebah loncat ya, karena setiap kita loncat kita meninggalkan legasi yang bagus ya kan. Jadi itu lebah, kita nggak merugikan mereka, dan kita pindah bukan karena kita ada masalah, bukan karena kita mendapatkan yang lebih baik ya. Jadi selama interview ya, saya udah ratusan kali interview berbagai perusahaan ya, kita itu fokus sama apa yang dia cari ya, itu dari sisi requirement dia, dan fitur apa yang benar-benar menjadi membuat kita outperform dibandingkan kandidat lain ya, yang menjadi competitive advantage kita kayak gitu. Contohnya misalnya waktu itu saya interview untuk corporate strategy ya kan, saya bisa kaitkan dengan skenario analytics ya, sehingga kita menyusun skenario itu berbasis data ya gitu. Itu yang akan membedakan kita dengan kandidat lain yang mungkin tidak memiliki background yang kuat dari sisi misalnya tadi data analytics. Jadi hal-hal seperti itu kita harus benar-benar seperti kata Sun Tzu ya kan, kenali dirimu ya kan, kenali marketmu, maka 1000 pertempuran akan kau menangkan. Kira-kira itu. Saya kembalikan Mas Riki. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Siap, makasih banyak Pak Hari Patria. Teman-teman, alhamdulillah kita udah sama-sama menyimak. Jadi cerita dan sharing-sharing ya dari Pak Hari mengenai tips and trick bagaimana kuliah gratis dan beasiswa pemerintah dan universitas asing. Dan alhamdulillah dari 13 pertanyaan masuk sudah terjawab semua insya Allah. Bagi teman-teman yang mungkin di pertengahan joinnya dan ketinggalan, jangan khawatir, insya Allah kita akan upload rekaman event kita hari ini di akun YouTube kita ya. Untuk itu ini sudah pas waktunya jam 5.30 ya. Kita akan tutup sharing session kita hari ini. Sampai ketemu lagi di sharing session berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman semua ya. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hari.